artinya bahwa sholat diturunkan ke muka bumi adalah sebagai alat, kalau saya boleh katakan, sebagai vacuum cleaner, sebagai penyedot debu untuk hati. Nah, yang lebih hebatnya lagi, karena menyadari bahwa sebuah hati ini tidak gampang untuk dibersihkan, maka yang namanya sholat atau penyedot debu ini dijadikan sebagai sebuah metode yang intensif. Jadi karena untuk membersihkan hati tidak bisa denyet. Kalau orang Jawa bilang nggak bisa sekali selesai, tidak bisa. Harus terus berulang-ulang. Makanya coba perhatikan, sholat ini dibikin intensif, yang wajib saja 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Belum lagi sunah-sunahnya. Jadi hati ini harus disedot terus, dibersihkan terus. Nah, dengan alat vakum cleaner yang kita kenal dengan nama sholat. Jadi sholat diturunkan ke muka bumi ini untuk itu. Karena itu kembali ke pertanyaannya Mbak Tetra tadi, bahwa tidak gampang ya untuk bisa membersihkan hati ini. Jadi perlu waktu, perlu proses, perlu satu kegiatan yang sangat intensif dan diulang-ulang. Nah, pertanyaannya sekarang, sholat seperti apa yang bisa berdampak atau berefek kepada hati tadi? Kembali kepada doanya Rasul lagi. Ya Allah, lindungilah aku dari kusuknya jasad, tapi bukan kusuknya batin. Karena itu para pemirsa, saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa untuk lebih merenung apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Di sini Allah berkata begini para pemirsa, jangan kamu mengerjakan sholat. Nah, ini yang larang bukan saya, Allah. Jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok. Nah, hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau kita sholat, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Kita harus memahami apa yang kita ucapkan. Jadi alangkah indahnya kalau kita sholat misalkan begini, Allahu Akbar. Kita ngerti apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Kita ngerti arti Allahu Akbar. Dan hati kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Demikian dengan bacaan-bacaan berikutnya. Setelah itu kita terapkan dia di dalam kehidupan. Sehingga badan kita, hati kita bisa merasakan apa itu. Apa yang kita ucapkan itu pada saat kita praktekkan itu apa. Bagaimana rasanya apa yang kita ucapkan di tempat praktek. Setelah itu kita bawa lagi dia di dalam sholat. Sehingga pada saat kita mengucap Allahu Akbar, hati kita sudah merasakan, tubuh kita sudah merasakan di tempat praktek. Nah, ini insya Allah kalau seperti ini, maka dia akan bisa menjadi vacuum cleaner untuk penyedot debu sebuah hati. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan ilustrasi kita dan juga pemahaman kita ke depan. Saya pikir demikian penjelasan ini. Baik Pak Ustadz, karena memang sudah di penghujung acara Pak Ustadz, mungkin ada yang disampaikan ataupun mungkin ada doa yang disampaikan Pak Ustadz, silakan. Ya. Baiklah para pemirsa JAK TV yang berbahagia, karena waktunya memang sudah sangat mepet sekali. Seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Biasanya saya di dalam berdoa saya selalu menyertakan 3 hal para pemirsa. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya selalu nazarkan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, alam jagat raya ini adalah milik-Mu. Kau ciptakan alam jagat raya ini sebagai lautan hikmah buat kami semua. Rob, hidup kami sangat singkat sekali untuk bisa membaca lautan hikmah ini. Lihatlah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami ini, sehingga mata hati kami tertutup oleh dosa-dosa kami sendiri. Lihatlah, dengan hati yang tertutup ini, sangat sulit bagi kami untuk dapat memahami hikmah yang Kau tebar di alam jagat raya ini. Rob, ampunilah kami, bersihkanlah dosa-dosa kami ini. Hanya kepadamu lah kami bermohon. Ampunilah Rob, bukalah mata hati kami, sehingga dengan mata hati kami ini kami dapat melihat mana jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan itu Rob, dan tetapkanlah kami di jalan lurus itu untuk selama-lamanya hingga kami menghadap-Mu kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Ibu Haja Zaidar ya,
Ya pemirsa, bersihkanlah hati kita agar kita dapat diberikan kesembuhan dan juga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Akhir kata, saya Tata Maya Sari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan jangan lupa untuk saksikan terus terapi kolbu The Power of Soul setiap hari Senin hingga Jumat pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Tata Maya Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega proyek bangunan dalam air. Underwater City. Underwater City atau kota di bawah air ini terletak di Bulgaria dan merupakan kota revolusioner yang sama bahwa tingkat air adalah dibangun di tengah danau, bukan di sebuah pulau, namun sebenarnya di bawah permukaan air. Underwater City ini tidak sepenuhnya berada di dalam air, melainkan berupa bendungan besar berdiameter 1377 kaki. Aero Hotel. Floating Aero Hotel adalah desain arsitektur yang luar biasa untuk struktur terapung masa depan. Dengan lebar sekitar 200 meter, badan pusat duduk di berbagai balok menyerupai roda sepeda dengan tangan pendukung. Aero Hotel ini didesain oleh Asadov Alexander yang merupakan seorang arsitek Rusia yang terkenal karena desain dekonstruktifnya. Lily-pad. Disinilah Vincent Caillebotte lily-pad yang masuk ke dalam gambar. Usulan sebagai floating ecopolis untuk pengungsi iklim, yaitu tempat tinggal futuristik, ekotextural yang bisa menampung sekitar 50.000 jiwa. Ambisi ecopolis terhadap beberapa fitur tersebut cukup berteknologi tinggi, namun ramah lingkungan dengan konsep yang di luar batas normal. Fungsi yang akan membantu masyarakat mengambang, mempertahankan diri dan bertahan hidup di lingkungan yang semakin menantang masa depan bumi. Hydropolis Underwater Hotel. Gagasan membangun sebuah hotel mewah 66 meter di bawah air akan terdengar tidak masuk akal. Tapi selain Burj Al Arab, pencakar langit berputar, dan lereng ski indoor dari model perdagangan padang pasir, Hydropolis Hotel ini akan cocok langsung masuk dengan biaya sebesar 300 juta euro dengan harga kamar mencapai $5.500 per malamnya.